Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah yang kami muliakan, sekali lagi kita tidak pernah bosan dan berhenti untuk menyampaikan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sering berdoa seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Orang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesenangan di dunia. Ya Allah, berikan aku kesenangan di hari akhirat. Ya Allah, jauhkan aku dari siksa neraka. Jadi intinya, orang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan juga orang ingin mendapatkan keselamatan nanti pada hari kemudian. Dan itu dambaan. Dan itu kemauan, keinginan semua kita. Keinginan semua orang. Lalu bagaimana supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat? Agar kita termasuk golongan yang selamat, mari kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam Al-Quran Karim pada surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh pada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Berpegang teguh pada agama Allah, berpegang teguhlah dengan benar pada Islam. Berpegang teguhlah dengan benar pada ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam kitab yang mulia, yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim sebagai wahyu yang sudah cukup teruji dan tidak mampu ditandingi oleh siapapun. Kita berpegang teguh dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan juga kita tidak bergeser dari apa yang telah menjadi ijma' para khulafaur rasyidin dan ulama-ulama yang berittiba' kepada mereka. Saudara-saudara kaum muslimin, para hadirin yang hadir dalam pertemuan ini, agar kita juga selamat dan bahagia, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu sebagaimana orang-orang musyrikin. Bagaimana orang musyrikin? Minal ladzina farraqu dinahum. Mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa bahagian. Wa kanu syi'a. Dan mereka juga bangga dengan kelompok mereka masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi mereka itu tidak punya ada suatu kesatuan, adanya satu kesamaan dalam beragama. Jadi mereka memecah belah agama mereka, memecah belah pemahaman mereka, lalu mereka bangga dengan kelompok mereka masing-masing. Ini diingatkan oleh Allah. Umat Islam tidak seperti itu. Terdapat dalam Al-Quran Karim pada surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Satu ketika Rasulullah mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan para sahabat, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasamai wa taati, kamu dengar dan kamu taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyu, kepada pemimpin kamu, sekalipun pemimpin kamu itu seorang budak Habsyi, selama dia memerintahkan kamu untuk taat kepada Allah, selama mereka memerintahkan kamu dalam bingkai syariat, maka kamu wajib taat kepadanya. Tapi apabila mereka telah keluar dari syariat,
keluar dari kebenaran, keluar dari wahyu, la ta'atan li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lanjutan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Fa innahu may ya'isha minkum. Barang siapa di antara kalian yang lama hidup, barang siapa di antara kalian yang jauh berjalan, fasayara ikhtilafan katsira, maka kamu akan melihat perbedaan, perselisihan yang banyak. Lalu apa kata Rasul? Fa'alaikum bisunnati, atas kamu berlaku ajaranku, atas kamu berlaku sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan atas kamu berlaku sunnah sahabatku yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawad. Maka Rasul mengingatkan, ajaran Rasul, ajaran sahabat, pegang kuat-kuat. Manakala ada hentakan sehingga terlepas dengan tangan ini, maka genggamlah, gigitlah dengan gerahammu. Begitulah pesan Rasulullah SAW dalam menjaga supaya sunnah ini bisa kita jaga, bisa kita tegakkan, bisa kita pelihara. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru, karena perkara yang baru itu adalah belum tentu ada benarnya. Makanya Rasulullah mengingatkan, Islam nanti di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 bahagian, 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Yang selamat cuma satu. Yang selamat siapa? Illa millatan wahidah. Yang selamat satu golongan. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mengikuti aku dan siapa yang mengikuti sahabatku. Makanya pandai-pandailah kita memilih. Di antara yang 73 itu, apakah kita berada dalam satu golongan? Apakah kita berada dalam millah Rasulullah, millah para sahabat? Satu ketika Rasulullah bersama sahabat, Rasulullah mengambil lidi, kemudian Rasulullah jongkok. Rasulullah membuat garis-garis yang banyak. Kemudian Rasulullah membuat sebuah garis lurus. Setelah Rasulullah membuat sebuah garis lurus, lalu Rasulullah SAW berfirman, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalau kamu ikuti jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, maka kamu akan bercerai-berai. Maka Rasulullah mengingatkan kita, berhati-hatilah dalam memilih bagaimana kita menempatkan diri dalam mengamalkan agama di akhir zaman. Sebab Rasul sudah mengingatkan 73 paham akan muncul di tengah umatku. Maka berhati-hatilah, pilihlah satu paham yang benar. Berittiba'lah kepada Rasulullah, berittiba'lah kepada sahabat supaya kita selamat. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian aku wasiatkan kepadamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi mau selamat, ikutilah jalan ini. Jalan yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Jalan yang diwasiatkan oleh para sahabat kepada para tabi. Jalan yang diwasiatkan, yang diwarisi oleh para tabi kepada tabi'un tabi'in, dan diikuti oleh ulama-ulama sampai hari ini. Makanya ulama itu siapa? Ulama itu pewaris Nabi. Maka ulama jangan dicaci maki dan jangan disebarkan informasi tentang pencacian ulama. Kadang-kadang ada orang gila di mana-mana kan, lewat YouTube, lewat media yang ada, kemudian dia berteriak-teriak mencaci maki para ulama. Jangan kita dukung itu. Bayangkan, sekarang ada ulama di tengah-tengah kehidupan. Lihatlah berapa banyak orang-orang yang meninggalkan kewajiban, berapa banyak orang-orang yang meninggalkan syariat. Kita lihat masjid-masjid kosong pada waktu subuh. Kadang-kadang ada masjid yang lebih banyak tiangnya pada waktu subuh. Kenapa? Itu ada ulama. Bayangkan kalau ulama tidak ada. Maka jangan caci maki ulama. Dan tutup semua informasi tentang pencacian ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maka berhati-hatilah
Itu sebuah kekeliruan besar. Itu sebuah kesesatan besar kalau hari ini ada orang yang mencaci maki ulama. Ya, sebagai seorang manusia, ulama tentu punya kelebihan. Tapi juga sebagai seorang manusia tentu punya kekurangan. Kita orang-orang yang berakal cerdas, orang-orang yang menggunakan akal sehat, lihatlah, kadang kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Maka sejelek-jelek manusia yang pernah mengajarkan walaupun satu huruf Al-Quran kepada orang lain, itu sebagai amal saleh yang perlu kita kenang. Jadi mudah-mudahan agar kita selamat, agar kita bahagia, ikutilah jalan yang telah diwarisi oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in dan ulama-ulama yang berittiba kepada mereka sampai hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.